Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Intan Sri Lestari, NPM 190 120 10 156 dari kelas Bisnis Internasional. Di sini akan menjelaskan tentang materi seputar pasar modal. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam definisi pasar modal. Jadi, apa sih pasar modal itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut IDX atau Indonesian Stock Exchange, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Selanjutnya adalah jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada dua, yang pertama pasar primer dan pasar sekunder. Perbedaan di antara keduanya ada pada pihak-pihak yang terlibat. Di dalam pasar primer, pihak yang terlibat adalah perusahaan dan investor, di mana perusahaan menjual saham mereka kepada investor dan investor membeli saham perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan IPO dapat kita temui di pasar-pasar modal dan sahamnya dapat kita beli secara bebas. Selanjutnya adalah pasar sekunder, yaitu pertemuan antara investor dengan investor lainnya, di mana seorang investor menjual saham yang telah mereka miliki kepada investor lainnya, dan investor lainnya membeli saham suatu perusahaan melalui investor lainnya. Jadi, membeli saham suatu perusahaan tidak langsung dari perusahaan tersebut, melainkan dari investor yang telah memiliki saham suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya JATS atau Jakarta Automated Trading System, yaitu suatu sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. Pada awalnya, transaksi pasar modal dilakukan secara manual. Namun, setelah ada sistem JATS ini, pembelian atau transaksi pasar modal dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya adalah jumlah emiten yang meningkat dan cara manual dinilai tidak efektif lagi. JATS ini mulai diterapkan pada bulan Mei di tahun 1995. Implementasi JATS diharap dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar. Aliran informasi yang cepat dan transparan dapat diakses secara real time. Apa aja sih manfaat dari pasar modal? Yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan. Perusahaan yang menjual saham mereka, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan suntikan dana atau mendapatkan dana tambahan untuk mengoperasikan atau membiayai bisnis mereka. Selanjutnya adalah sarana investasi bagi masyarakat. Untuk masyarakat yang ingin investasikan sebagian dana mereka, dengan adanya pasar modal ini menjadi wadah untuk mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah penyebaran kepemilikan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang telah menaruh perusahaan mereka sebagai perusahaan go public telah menaruh saham mereka di dalam bursa efek, itu artinya masyarakat dapat memiliki perusahaan tersebut dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah produk-produk pasar modal. Yang pertama yang sudah sangat diketahui dan sudah sangat umum masyarakat tahu, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham yang pertama mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen diberikan setelah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya adalah capital gain, harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Tentu ada kelebihan dan juga ada risiko dari saham ini sendiri. Nah, apa sih risikonya? Yang pertama adalah capital loss. Karena tadi ada keuntungannya itu berupa capital gain, di mana harga saham ketika dijual lebih tinggi daripada harga beli. Tetapi ini juga bisa menjadi risiko dari saham itu sendiri, di mana bisa terjadinya capital loss, di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Selanjutnya adalah risiko likuidasi, yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi selanjutnya adalah teknik-teknik pemilihan saham. Ada dua. Yang pertama melalui analisis fundamental, yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis teknikal, di mana kita melihat pola pergerakan saham perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah produk-produk pasar modal.
Yang pertama yang sudah sangat diketahui dan sudah sangat umum masyarakat tahu, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham yang pertama mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen diberikan setelah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya adalah capital gain, harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Tentu ada kelebihan dan juga ada risiko dari saham ini sendiri. Nah, apa sih risikonya? Yang pertama adalah capital loss. Karena tadi ada keuntungannya itu berupa capital gain, di mana harga saham ketika dijual lebih tinggi daripada harga beli. Tetapi ini juga bisa menjadi risiko dari saham itu sendiri, di mana bisa terjadinya capital loss, di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Selanjutnya adalah risiko likuidasi, yaitu perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi selanjutnya adalah teknik-teknik pemilihan saham. Ada dua. Yang pertama melalui analisis fundamental, yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis teknikal, di mana kita melihat pola pergerakan saham perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama adalah common stock atau saham biasa. Yang kedua adalah saham preference atau preference stock. Apa sih bedanya? Di dalam saham biasa, hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi, hak suara proporsional dalam RUPS, mendapatkan dividen, dan juga hak memesan efek terlebih dahulu. Selanjutnya, saham preference. Hak klaimnya diprioritaskan saat perusahaan likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dividen jumlah tetap setiap tahun, dan juga memiliki opsi konversi ke saham biasa. Produk pasar modal yang selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga yang diberikan pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Keuntungan dari obligasi ini adalah mendapatkan kupon secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon ini berada di atas bunga Bank Indonesia atau berada di atas BI rate. Namun ada resiko tersendiri dari obligasi ini, yaitu ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh temponya. Obligasi berdasarkan penerbitnya terbagi menjadi dua, yaitu obligasi korporasi atau corporate bonds diterbitkan oleh swasta, BUMN dan BUMD. Selanjutnya adalah obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah melalui SUN dan SBSN. Obligasi berdasarkan jenis dibagi juga menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku efek syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Produk pasar modal yang selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan dari reksadana ini yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi di mana dia telah bidang memang dalam hal tersebut. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang sangat terjangkau. Namun ada juga risiko dari reksadana ini sendiri, yaitu berupa berkurangnya nilai NAB. Yang kedua, likuiditas. Terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. Yang kedua adalah resiko wan prestasi. Jenis-jenis reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang atau biasa disebut money market funds, yaitu investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, yaitu investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga adalah reksadana saham atau equity funds, investasinya minimal 80% berbentuk saham. Dan yang terakhir ada reksadana campuran atau discretionary funds, di mana campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Nah, produk pasar modal yang terakhir yaitu derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Selanjutnya adalah struktur pasar modal. Ada 4 lembaga yang terdapat dalam struktural pasar modal. Yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang mengawasi pasar modal. Selanjutnya adalah iDeclare sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Ada IDX atau Indonesian Stock Exchange sebagai yang pertama, fasilitator perdagangan efek. Kedua,
penyedia sarana pendukung dan pengawas kegiatan anggota bursa. Ketiga, transparansi perusahaan tercatat. Keempat, menciptakan instrumen baru di pasar modal. Yang terakhir ada KSEI atau Indonesia Central Securities Depository atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Untuk teman-teman yang mau berinvestasi di perusahaan internasional, ada beberapa cara atau beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah daftar di broker luar negeri. Tetapi setiap broker itu punya regulasi tersendiri, seperti misalnya mereka meminta adanya paspor, ID card, atau gaji dan tagihan bulanan minimal sekian. Seperti contoh broker luar negeri yaitu Charles Schwab, top up minimal $25.000. Ada yang namanya JP Morgan Chase, hanya menerima WNA di Amerika. Dan banyak lainnya. Tiap-tiap broker punya kebijakan masing-masing. Selanjutnya adalah reksadana portofolio saham di luar negeri. Sekian pemaparan materi pasar modal dari saya. Semoga materinya dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.